Jam pelajaran terakhir hari ini selesai sore sekali. Kelas akuntansi manufaktur tidak pernah semenyeramkan ini. Pak Sidik, salah satu guru terlama di sekolah kami, menceritakan pengalaman misteriusnya tadi. Semuanya berawal saat ketua murid di kelas kami mewakili rasa penasaran kami selama sepekan ini. Setelah kejadian kesurupan massal yang terjadi di kelas 10 jurusan rekayasa perangkat lunak pada hari Senin lalu. Apakah kesurupan massal Senin lalu ada hubungannya dengan kamar mandi yang tidak pernah terpakai itu, Pak? Tanya Raka, ketua kelas kami. Kelas 10 RPL yang berada di lantai 1 itu memang berdepanan dengan kamar mandi lama. Kami tidak pernah tahu apa penyebabnya kamar mandi itu ditutup meski sudah kelas 12. Karena sejak awal kami masuk ke SMK pun, kamar mandi itu sudah tidak pernah terpakai lagi. Pak Sidik berdeham. Terlihat ingin menyampaikan sesuatu, namun ragu. Kami sekelas semakin penasaran. Sampai akhirnya beliau bercerita. Beliau juga mengakui bahwa penyebab kamar mandi itu ditutup tidak lepas dari pengalaman misterius yang menimpanya. Di sekolah waktu itu, hari sudah sore. Namun masih ada yang harus dikerjakan oleh Pak Sidik. Komputer beliau sedang rusak di rumah. Akhirnya ikut mengetik di komputer sekolah yang berada di ruang tata usaha. Waktu itu ruang TU masih ada di lantai 2. Di samping kelas kami. Sekarang sudah pindah ke lantai 1. Pak Sidik berada di ruang TU seorang diri. Engsel pintu ruang TU yang bermasalah membuat pintu tidak bisa terbuka tanpa penahan. Akhirnya beliau biarkan tertutup. Tidak lama kemudian, Pak Sidik mendengar suara ketukan pintu. Saat itu, bukan kali pertama Pak Sidik berada di ruang TU. Ketika ada yang mengetuk pintu, Pak Sidik akan otomatis setengah teriak mengatakan, "Masuk!" Dan pegawai TU itu pun biasanya akan langsung masuk. Diabaikan, Pak Sidik mendengar suara ketukan pintu lagi. Beliau lalu menyadari bahwa yang hendak masuk bukanlah pegawai TU. Dalam kondisi lelah dan ingin segera pulang ke rumah, beliau terpaksa berjalan sebentar untuk membuka pintu. Saat pintu dibuka, seorang siswa perempuan berambut panjang berdiri di hadapannya. Pak Sidik bilang, dirinya tidak terkejut. Saat itu bukan pertama kalinya beliau melihat perempuan dengan kaki melayang. Saat siswa perempuan itu pergi, Pak Sidik mengikutinya. Sampai akhirnya hilang setelah masuk ke kamar mandi sekolah. Besoknya, kamar mandi itu ditutup. Tidak pernah dibuka sampai hari ini.
Hanya itu yang Pak Sidik sampaikan. Meski pertanyaan kami tidak terjawab, kami merasa cerita itu cukup untuk kami. Apalagi hari sudah sore. Kelas berakhir dan terbukti hanya kelas kami yang masih ada di lantai 2. Aku tidak bisa langsung pulang karena harus piket kebersihan. Sebenarnya jadwal piket kebersihannya hari Senin. Namun kebiasaan di kelas kami, siswa-siswi yang piket di hari berikutnya harus membersihkan kelas di hari sebelumnya. Ditambah lagi setiap Senin pagi ada upacara. Masa iya pagi-pagi sudah mandi keringat 2 kali? Namun sebalnya, siswa laki-laki itu sangat malas diajak piket kebersihan. Dari 7 orang yang membersihkan kelas di hari Jumat, hanya aku dan Mira yang selalu menjadi korbannya. 5 orang siswa laki-laki kebiasaan lari. Aku hanya bisa pasrah. Menggobati hati sendiri dengan mengingat kembali bahwa besok kali libur. Aku dan Mira akan memulai bersih-bersih dengan mengangkat kursi ke atas meja. Lalu mengeluarkan sampah-sampah yang ada di kolong meja sebelum akhirnya disapu dan dipel. "Ya, aku kamar mandi dulu ya," kata Mira. "Oh iya, tolong sekalian bawa ember dong, buat diisi air," pintaku kepada Mira. Oke, sekalian aku mau cuci dulu lapnya." "Sip." Aku kembali mengeluarkan sampah di kolong meja. Lalu mulai menyapu, agar saat Mira kembali, lantai sudah siap untuk dipel. Kalau saja 5 siswa laki-laki itu bisa diajak kerja sama, mungkin kelas bisa lebih cepat bersih. Tidak lama kemudian, Mira kembali dengan ember berisi air dan lapel yang sudah dibersihkan. Aku mengatakan kepada Mira kalau lantai belakang sudah siap untuk dipel. Sedangkan aku masih harus menyapu debu dan sampah yang semakin lantai depan, semakin berat. Aku menyapu lantai sembari memeriksa kembali kolong meja. Khawatir masih ada sampah yang tertinggal. Sekilas, aku melihat kaki Mira tidak menempel ke lantai. Lalu aku memperhatikannya kembali. Dan aku benar-benar tidak salah lihat. Aku melihat Mira melayang. Aku segera mengambil tas dan menggendongnya. "Aku pulang duluan ya," ucapku setengah teriak. "Kamu udah tahu ya?" tanyanya. Aku tidak menjawab lagi. Aku segera meninggalkannya.